Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Sawan Mayit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib baru saja berkumandang melalui corong speaker menara masjid. Di satu rumah terdengar tangisan anak dengan suara serak parau yang sesekali menjerit histeris. Mas, gimana ini? Kumala setiap menjelang maghrib pasti rewel, nangis, bahkan mengamuk. Ucap Laras pada suaminya Hanung. Entahlah, aku juga bingung. Sejak kematian Dewi tempo hari, Kumala seperti orang kerasukan. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di teras rumah, seperti sedang menunggu seseorang. Juga apabila menjelang tengah malam Kumala menangis dengan ekspresi wajah ketakutan memandang sudut kamar. Saud Hanung, lelaki 34 tahun itu tampak murung. Ia hanya bisa meremas rambut di kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing akibat nyaris tak beristirahat selama seharian. Itu adalah malam ketiga ketika sepasang suami istri itu hampir selalu terbangun saat malam hari akibat anak balita mereka yang rewel. Kumala yang masih balita tiba-tiba rewel pada waktu-waktu tertentu. Bocah berusia 4 tahun itu seringkali hanya memandang pada satu sudut rumah. Keming kadangkala bergumam sendiri serta tertawa lebar tanpa sebab yang jelas. Sejenak suasana hening. Kumala baru saja terlelap pada pukul 2 dini hari. Setelah sedari maghrib bocah itu terus menangis. Hanung dan Laras memanfaatkan keadaan untuk merebahkan badan. Mata mereka terlihat lelah dengan kantung mata membengkak. Terlebih Laras yang memang lebih banyak menggendong Kumala. Ia merasakan pegal dan nyeri pada baunya. Mbak Dewi, nanti main kesini lagi ya. Terdengar suara bocah tertawa dan berbicara. Laras yang saat itu baru terbangun segera beranjak menuju ranjang tempat ia mendurkan Kumala. Mas, Kumala gak ada. Tadi aku dengar suaranya kayak di depan rumah. Ujar Laras pada Hanung. Suaminya pun segera terbangun dan menyalakan lampu. Matanya menyapu seluruh penjuru kamar mencari keberadaan putrinya. Mbak Dewi, jangan pergi dulu, ujar Kumala. Sesaat bocah itu diam lalu menangis sejadi-jadinya. Hanung dan Laras berlari menghampiri putrinya yang seorang diri duduk selonjoran di teras rumah. Duk, kamu bicara sama siapa? Tanya Laras pada Kumala. Namun bocah itu hanya diam. Sesekali Kumala melambaikan tangan sembari menatap halaman rumah yang gelap. Kumala, kamu kenapa, Tonduk? Hanung memeluk tubuh Kumala dan mengusap rambut putrinya dengan lembut. Tapi Kumala tetap membisu tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Mas, ayo masuk. Bulu kuduku merinding. Apa Mas juga mencium aroma kembang setaman yang tiba-tiba semerbak ini? Ucap Laras. Ia segera masuk menggendong Kumala, sedangkan Hanung masih berdiri di teras rumah mengamati keadaan sekitarnya. Ia merasakan desiran angin yang tak biasa menerpa ke arahnya. Pandangan Hanung beralih pada sebuah benda berwarna putih, seperti sebuah tali dari kain yang tergeletak di halaman rumah. Hah, ini apa? Bukankah ini yang tadi dimainkan Kumala?
bentuknya kok seperti tali pocong, gumam Hanung seorang diri. Assalamualaikum Nung, kok ngelamun? Sapa seseorang yang perlahan berjalan mendekati. Hanung tak serta-merta menjawab salam itu. Ia diam sambil menunggu seseorang itu benar-benar dekat. Waalaikumsalam Mbah Jati. Habis subuhan dari masjid ya? Monggo pinarak dulu. Saud Hanung menyambut Mbah Jati, pria tua yang biasa jadi muadzin di masjid tak jauh dari rumahnya. Gini Mbah, si Kumala baru-baru ini lo rewel, suka menangis dan mengamuk pada waktu malam hari, juga menjelang maghrib, bahkan sampai lewat tengah malam. Dia selalu menyebut si Dewi, tetangga kita yang baru saja meninggal 4 hari lalu Mbah. Hanung menjelaskan kerisauannya pada Mbah Jati. Mendengar hal itu Mbah Jati hanya mengangguk. Ia diam dan membaca istighfar dengan suara pelan nyaris tak terdengar. Astagfirullahaladzim. Nong, kata orang tua kita dulu apa yang dialami Kumala itu biasanya disebut sawan mayit. Penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin karena si Kumala dekat dengan Dewi, karena Dewi juga sering bantu momong Kumala. Bocah kecil itu jiwanya suci. Ia masih bisa merasakan hal gaib yang muncul. Mungkin dia tahu kalau Dewi masih sering mengunjunginya atau melihat Dewi tersiksa di alam sana. Mbah Jati coba menerangkan. Oh iya Mbah, tadi saya menemukan benda ini di depan pohon nangka. Ini apa ya Mbah? Tanya Hanung sekali lagi sambil memberikan tali kain berwarna putih. Astagfirullah, ini tali kafan. Jangan-jangan pas ngubur jenazah Dewi, tali pocongnya kurang atau tidak lengkap. Mbah Jati terperanjat melihat benda yang ditunjukkan Hanung padanya. Waduh, lalu gimana Mbah? Apa kita harus bilang sama Andri bahwa tali pocong almarhumah istrinya belum lengkap? Takutnya nanti beliau malah salah sangka. Apalagi rumahnya cuma samping rumah saya. Hanung terlihat semakin bingung. Simpan saja dulu, besok kita musyawarahkan. Jika memang proses penguburannya belum sempurna, besok minta pendapat Pak RT apa perlu dibongkar lagi makamnya. Saud Mbah Jati. Hari berganti malam. Berada di dalam kamar Laras menghadapi situasi yang mencekam. Daun jendela tiba-tiba bergerak ke kiri ke kanan. Laras memandang heran karena jendela yang tadinya terkunci rapat kini bergerak dengan sendiri. Tak jauh dari jendela tampak putrinya Kumala sedang bermain dengan boneka. Tiba-tiba sesosok bayangan putih melayang lalu berhenti tepat di depan jendela. Kumala, kemari, cepat nak! Teriak Laras. Tangannya dengan sigap meraih dan mendekap Kumala. Dapat ia rasakan sosok itu menatap tajam dengan wajah menyeringai, dibarengi dengan aroma anyir menusuk hidung. Sosok menyeramkan menyerupai wujud Dewi yang telah meninggal itu menjulurkan tangannya, seakan ingin menyeret tubuh Kumala yang ada dalam dekapan Laras. Ah, Mas Hanung, tolong! Ceritan dari dalam kamar. Suara Laras terdengar parau seperti orang yang sedang ketakutan. Segera Hanung berlari menuju kamar diikuti oleh Mbah Jati untuk memeriksa apa yang terjadi. Mas, aku takut mas. Kukira Kumala bermain sendirian di lantai kamar. Dia terus tertawa sambil memandang jendela.
Aku memalingkan wajah untuk memastikan tak ada apapun. Tapi justru melihat Dewi berdiri di balik jendela. Dia tersenyum menyeringai ke arah Kumala. Sangat menyeramkan. Wajah Dewi terlihat pucat mengelupas, rambut panjang yang terurai, serta kuku jari tangannya hitam memanjang. Ujar Laras ketakutan. Nafasnya ngos-ngosan. Ia terus memandangi jendela tempat ia melihat sosok hantu mirip Dewi, tetangganya yang baru beberapa hari meninggal. Cepat ambilkan air putih, ujar Mbah Jati. Pria sepuh itu mendekati Kumala yang tak henti tertawa cekikan setelah menangis hebat. Sempurnakan kepulanganku, sempurnakan! Teriak bocah itu meronta. Tangannya tampak kaku seperti menggenggam. Matanya melotot menatap Mbah Jati yang duduk berusaha meminumkan air putih yang telah ia tiup dengan doa-doa. Awas kau Laras, ku bunuh kau. Panas! Kumala berteriak keras lalu tubuhnya lemas. Laras yang memandang putrinya tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Dia lupa bahwa semasa Dewi hidup, mereka justru bermusuhan tanpa tegur sapa nyaris 3 tahun lamanya. Dewi, pergilah dengan tenang. Kita sudah berbeda alam. Jangan kamu usik lagi Kumala putriku, ujar Hanung pada sesosok menyeramkan yang duduk bertengger di atas pohon nangka di halaman rumahnya. Makhluk itu melayang secepat angin. Dalam hitungan sepersekian detik makhluk itu telah berdiri menyeringai di hadapan Hanung. Kepalanya bergidik, tatapan matanya tajam dengan mulut mendesis. Kau bilang dia putrimu? Ingat Hanung, Kumala adalah anak yang lahir dari rahimku dan akan aku jaga selamanya. Seharusnya aku tak membiarkanmu mengambilnya meski perceraian memisahkan kita. Tak akan kubiarkan tangan busuk Laras menyentuhnya. Ujar makhluk itu penuh amarah. Kemudian Mbah Jati mengetahui hal tersebut, langsung memberikan doa-doa. Hei Dewi, kowe nang bali oneng alammu. Ojo ganggu gawe wong sing urip ning alam dunya. Kumala ngesakne, bocah cilik ora ngerti apa-apa mbok ganggu kaya ngene. Yen ora balik, kene tak sampurnakne jiwamu, Dewi. Setelah itu dia membaca doa-doa. Tatkala selesai doa-doa itu dibacakan, sosok menyeramkan itu langsung hilang bak ditelan bumi. Seketika Kumala langsung lemas tubuhnya dan tertidur. Laras dengan Hanung merasa lega setelah kepergian sosok tersebut dan berharap semoga kedepannya tidak akan mengganggu putrinya lagi. Inilah cerita misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.